Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ustazah harap kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah selesai membahas materi mengenai besaran dan pengukuran. Pada materi hari ini, Ustazah akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup bagian pertama. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang Ustazah jelaskan dapat kalian terima dan cerna dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup bagian pertama. Masih bersama Ustazah Anissa dalam mata pelajaran IPA. Pengertian klasifikasi makhluk hidup. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan klasifikasi? Klasifikasi yaitu suatu proses pengelompokan sesuatu ke dalam beberapa kategori. Sedangkan klasifikasi makhluk hidup yaitu suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk mempermudah manusia dalam mengidentifikasi dan menggolongkan makhluk hidup. Namun, ada beberapa tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup, yaitu pertama, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup di alam semesta ini. Yang kedua, menggolongkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang ketiga, mendeskripsikan suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Dan yang keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum mempunyai nama. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup sendiri ada 7. Yang pertama adalah bernapas. Setiap makhluk yang hidup pasti bernapas. Pada manusia, kita menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Lantas, dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki yang namanya sistem gerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Coba kalian perhatikan tubuh kalian. Samakah tinggi dan massa tubuh kalian yang sekarang dengan tinggi dan massa tubuh kalian waktu kalian kecil? Tentu tidak sama, bukan? Karena tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Pada hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek. Dan begitu pun seterusnya. 6. Peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu, secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata.
Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Yang terakhir, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, sedikit mengandung air, memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah, banyak mengandung air, memiliki daun yang lebar dan tipis. Pengklasifikasian makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang pelompokan makhluk hidup dengan suatu sistem tertentu dinamakan klasifikasi atau taksonomi. Pada abad ke-18, seorang ahli biologi dari Swedia yang bernama Carolus Linnaeus tahun 1707 sampai 1778 memperkenalkan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pada persamaan struktur. Makhluk hidup yang memiliki struktur tubuh yang sama akan ditempatkan pada satu kelompok. Apabila diketemukan perbedaan-perbedaan dalam satu kelompok tersebut, maka akan dipisahkan ke dalam kelompok yang lebih kecil lagi, dan begitu pun seterusnya. Setiap bagian dunia, pengklasifikasian makhluk hidup akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang dikenal dengan sebutan takson-takson. Penentuan klasifikasi dengan menggunakan takson dimulai dari tingkatan yang paling rendah, yaitu dari spesies atau jenis, kemudian diisi naik ke genus atau marga, sampai yang paling tinggi yaitu kingdom atau kerajaan. Semakin tinggi tingkatannya, maka jumlah organisme semakin banyak. Sedangkan semakin rendah tingkatannya, maka jumlah organisme semakin sedikit. Perhatikan tabel yang ada di depan kalian. Ini adalah contoh beberapa klasifikasi makhluk hidup. Urutan takson atau tingkatan yang paling tinggi pertama itu ada kingdom, terus ada divisi atau phylum, yang ketiga ada kelas, yang keempat ada ordo, yang kelima ada family, yang keenam ada genus, dan yang ketujuh ada spesies. Di sampingnya ada urutan takson untuk hewan dan tumbuhan, di mana urutannya sama seperti tadi ada dari kingdom sampai spesies. Untuk lebih detailnya akan kita bahas pada pertemuan minggu selanjutnya. Dalam klasifikasi makhluk hidup memakai sistem yang disebut sebagai sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Adapun aturan-aturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, spesies terdiri dari dua kata, yaitu untuk kata yang pertama menunjukkan genus dan untuk kata yang kedua menunjukkan sifat spesifikasinya atau spesiesnya itu sendiri. Yang kedua, kata yang pertama diawali dengan huruf besar dan untuk kata yang kedua dengan huruf kecil. Yang ketiga, memakai bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan dengan dicetak miring atau digaris bawahi. Perhatikan contohnya sebagai berikut. Ada nama spesies pisang, Musa paradisiaca L. Ini adalah nama spesiesnya. Sudah memenuhi aturan dari binomial nomenklatur, yaitu memakai bahasa Latin, dan dicetak miring atau di garis bawahi, kita pilih salah satu, ini dicetak miring. Musa atau kata pertama menunjukkan genus, dan paradisiaca menunjukkan kata spesies. Sedangkan L adalah singkatan penemunya, yaitu Linnaeus. Sampai sini, apakah sudah paham? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada nama spesies padi yaitu Oryza sativa. Sudah memenuhi aturan yang ketiga yaitu memakai bahasa Latin atau ilmiah Oryza sativa, di mana kata pertama menunjukkan genus dan kata yang kedua menunjukkan spesies.
Pada tahun 1969, menurut R.H. Whittaker yang juga didukung oleh banyak ahli biologi, dikembangkan klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan sistem 5 kingdom, yaitu terdiri dari Monera, Protozoa, Animalia, Mycota, dan Plantae. Adapun kingdom Monera terdiri dari bakteri dan alga biru. Protozoa terdiri dari protozoa atau amuba dan alga atau Pheophyta. Dan kingdom Animalia terdiri dari Porifera, Colelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Moluska, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Untuk Mycota terdiri dari Ascomycota, Basidiomycota, Critidiomycota, dan Zygomycota. Untuk Plantae terdiri dari Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Yang pertama, kingdom Monera. Terdiri dari bakteri dan ganggang biru atau hijau. Dilihat dari mikroskop, kebanyakan bakteri terlihat mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Tetapi, lewat bukti biologi molekuler, dijumpai perbedaan pada ARN ribosom, sehingga ahli mikrobiologi membedakan bakteri menjadi Eubacteria dan Archaebacteria. Eubacteria ialah kelompok bakteri yang menghasilkan gas metan dari sumber karbon yang sederhana dan hidup di lingkungan yang biasa. Sedangkan Archaebacteria ialah kelompok bakteri yang dapat hidup di lingkungan ekstrim, misalnya pada sumber air panas, di dalam laut dengan kadar garam yang tinggi, atau di tempat yang asam. 2. Kingdom Protista. Protista atau protozoa terdiri dari organisme yang mempunyai selaput inti dan bersel tunggal, dan bisa ditemui di mana saja. Protista dikelompokkan menjadi 3, yaitu protista menyerupai tumbuhan yang disebut dengan ganggang, protista menyerupai jamur yang disebut protista menyerupai tumbuhan atau ganggang, protista menyerupai jamur, dan protista menyerupai hewan atau protozoa. Ciri-ciri hampir semua protista hidup di air karena mereka tidak mempunyai pelindung yang dapat menjaga tubuhnya dari kekeringan. 3. Kingdom Animalia. Animalia atau hewan merupakan organisme yang memakan makhluk hidup lain untuk kebutuhan makanannya. Sel-sel hewan tidak memiliki dinding sel. Hewan ada yang tinggal di laut, di air tawar, dan di darat. 4. Kingdom Plantae. Plantae atau tumbuhan merupakan organisme yang mempunyai membran inti atau eukariotik yang dapat membuat makanan sendiri dan bersel banyak serta memiliki kloroplas. Dalam beberapa kloroplas terkandung klorofil, maka dari itu tumbuhan melakukan fotosintesis. Plantae pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun, kecuali lumut yang memiliki akar semu atau rhizoid. Yang terakhir ada kingdom Mycota atau fungi atau yang lebih dikenal dengan jamur. Fungi merupakan kingdom yang tidak memiliki kloroplas. Kingdom ini umumnya bersel banyak, memiliki membran inti, dan berperan sebagai dekomposer pada lingkungan. Jamur mendapatkan makanan dengan cara parasit atau saprofit. Tubuh jamur terdiri dari suatu sel berbentuk benang dengan dinding sel tersusun dari zat kitin. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu.
mengenai klasifikasi makhluk hidup bagian pertama. Klasifikasi makhluk hidup bagian kedua, Ustazah akan menjelaskan mengenai urutan takson dari kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Untuk menilai apakah kalian paham mengenai apa yang sudah Ustazah jelaskan, silakan kerjakan tugas berikut ini. Kerjakan di buku latihan IPA dan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing